Perjanjian Baru, 2 Timoteus pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timoteus sebagai muridnya yang dikasihinya juga dan rekan sekerjanya. Nah saudara, pada ayat yang ke-10 ini Paulus menceritakan kepada Timoteus bahwa ada rekan kerjanya yang dulu sama-sama melayani bersama dengan Paulus, yaitu Demas, telah pergi ke Tesalonika dan katanya telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan aku, katanya. Aku di sini adalah Paulus. Nah saudara, ini bercerita tentang seorang pelayan Tuhan yang meninggalkan pelayanan itu, dan dikatakan dalam firman ini bahwa dia pergi ke Tesalonika. Ada apa yang dilihat oleh Demas ke Tesalonika? Kalau saya belajar dari beberapa referensi yang pernah saya pelajari, saudara, bahwa kota Tesalonika adalah kota yang sangat maju saat itu dan memikat hati sebagai orang yang memerlukan uang, karena di sana ada industri, ada perusahaan. Di sana adalah pelabuhan bebas dan di sana perdagangan. Artinya saudara, kota yang sudah besar. Kalau di dalam peta dilihat sekarang, saudara, Tesalonika itu berada di daerah Yunani. Nah saudaraku, ketika mungkin Demas melihat kenyataan di dalam penglihatannya sehari-hari bahwa kota Tesalonika sangat maju, secara materi menjanjikan, dalam kehidupannya prospeknya bagus, artinya untuk mencari uang di sana lebih bagus. Dan dia mungkin sudah bekerja sama dengan Paulus beberapa waktu. Tidak disebutkan di sini saudara, karena dalam Alkitab ada 3 kali disebut tentang Demas dan tidak disebutkan beberapa sepak terjang pelayanannya. Tapi saudara, dia tetap bersama-sama dengan Paulus selama ini. Nah saudara, apa yang kita lihat di sini saudara? Ternyata saudara, seorang pelayan pun bisa meninggalkan Tuhan, bisa tidak setia dan dipengaruhi oleh apa yang dilihat di dalam dunia ini yang hanya sementara, yang memikat hati, yang menggiurkan. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini pun tidak hanya bisa masuk ke dalam seorang pelayan, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah setia beberapa waktu, yang sudah mengikut Tuhan, dan orang sudah mengenal bahwa dia adalah anak Tuhan. Suatu waktu bisa saja tidak setia, jauh daripada Tuhan. Karena itu saudara, dunia ini sangat besar pengaruhnya ketika kita tidak berhati-hati saudara. Ya, Demas pasti memikirkan masa depan hidupnya secara keuangannya mungkin saudara, karena dia berpikir selama itu mungkin pelayanannya bersama dengan Paulus, malah hidupnya semakin merosot secara jasmani. Mungkin uangnya jadi habis. Mungkin dia berpikir mengikut Tuhan selama dia bersama dengan Paulus tidak ada gunanya, mungkin dia berpikir begitu saja. Dan dia tidak tahan melihat keadaan dunia yang begitu mewah di kota Tesalonika. Nah dia meninggalkan pelayanan itu, dan Paulus sebenarnya sangat membutuhkan dia, sehingga dia memanggil Timoteus dan mengajak Lukas, jemputlah Markus, katanya ayat 11 saudara. Dia sangat membutuhkan rekan kerja sepelayanan. Nah saudara, apa yang kita mau pelajari di sini saudara yang terkasih di dalam Tuhan?
ketika kita berada seperti Paulus, seperti Demas. Nah, saudara yang terkasih, yang pertama saudara, tetaplah berjaga-jaga dan selektif kepada apa yang dunia tawarkan. Ini yang perlu kita pelajari saudara. Kita tetap berjaga-jaga saudara, dan sangat memilih apa yang dunia tawarkan kepada kita saudara. Karena firman Tuhan berkata 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, Anggo Portibiondo sedang lenyap dengan segala keinginan. Nah, kita harus berhati-hati saudara menyikapi semua ini supaya jangan terjadi dalam hidup kita. Sapalanau diutuk Tuhan, diutuk terus. Jangan tinggalkan pelayananmu saudara. Mungkin hari ini kita masih standby terus bersama dengan Tuhan, tapi kita harus benar-benar selektif saudara, karena dunia ini menawarkan berbagai hal. Terkadang di pekerjaan kita menantang kita saudara untuk tidak datang lagi beribadah. Kita mengejar target, kita mengejar lembur dan lain sebagainya saudara. Banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini membuat kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Gudang dono wabain seperti bion gabedang tayengon dewan kami. Nah saudara yang terkasih, kita selektif saudara. Apa sekarang kegiatan kita saudara? Apa pekerjaanmu sekarang? Nah syukurilah itu saudara. Engkau dimanapun bekerja saat ini, engkau dulu mencari pekerjaan, meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pekerjaan. Dan Tuhan mungkin tidak segera dengan instan memberikan pekerjaan itu. Engkau berpeluh dengan doamu, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan sudah loloskan permintaan. Nah saudara, jangan sempat kita meninggalkan pelayanan, keaktifan kita dalam pelayanan. Tetaplah terus bersama dengan Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang ditawarkan, baik oleh penglihatan kita dengan tetangga kita, apapun itu saudara. Yang kita jaga, kita pilih-pilih mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kira-kira apa yang membuat hubunganmu terganggu dengan Tuhan, jangan ikuti. Seperti itu saudara. Saudara sekarang posisimu seperti apa? Ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah apa yang sudah perintahkan kepadamu saudara. Kalau kita perhatikan dunia ini saudaraku, ada saja yang akan membuat kita jatuh. Ada saja hal yang mengajak kita untuk jauh daripada Tuhan. Karena dunia ini sedang lenyap. Yang kedua saudara, yang perlu kita ingat saudaraku, sadarilah dan ada banyak hal yang mengalihkan fokus kita kepada Allah. Ada banyak hal saudara yang mengalihkan fokus kita kepada Allah kita. Bisa saja karena jabatan kita apa, pergaulan kita siapa. Nah, saudara, jagalah saudara, supaya jangan kita biarkan lama-lama hubungan kita renggang sedikit pun kepada Tuhan. Sama di dalam kami hamba Tuhan. Saya juga seperti itu saudara. Saya juga sama dengan saudara manusia biasa. Terkadang saudara, ada banyak hal yang menggoda saya untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Bangun pagi hari sampai siang saudara, saya berpikir akan mematukin lain jawaban kami yang jolo tenang jolo bojo tenang berdoa. Nah saudara, terkadang lupa saudara, sampai dengan sore hari sampai malam saya berpikir lagi dan martami yang kami. Nah saudaraku, sekali dua kali dibiarkan ini saudara, ini akan menjadi suatu kebiasaan. Artinya seperti itulah saudaraku, jangan sampai renggang. Kalau engkau mengadakan hubungan dengan Tuhan 3 kali dalam satu hari, atau 1 kali saja dalam satu hari karena pekerjaanmu, nah lakukanlah itu. Jangan kau biarkan itu menjadi renggang dan engkau punya gap dengan Tuhan. Lama-lama saudara akan lupa. Nah saudara, begitu juga kalau saya melihat kaum bapak yang hadir setiap hari Kamis ini, saya berpikir seperti itu saudara. Kalau nanti kita punya halak dan nasihat produk puji Tuhan, saya berpikir soalnya marah akademani. Pertama-tama dibentuk kaum bapak ini saudara sangat lumayan ramai saudara.
bisa lebih dari 10 orang pernah. Tapi lama-lama saudara, 6 orang, 7 orang, 8 orang sudah jarang. Nah mungkin kebiasaan, dan palalu jo malamon, suku may adong may, hijau maju, adong dongan mengajak pusat, adong tetangga mengajak songan. Nah saudara, kita harus berani menantang dunia ini dengan kebenaran Allah. Ketika orang mengajak bahwa hari ini adalah hari yang indah bagi Tuhan seperti hari ini saudara, ada orang mengajak saudara yang mungkin minum atau apapun saudara, kita harus berani berkata, aku hari ini akan memuji Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan saudara. Jangan sampai renggang. Mungkin kita ada usaha kita saudara, ada pekerjaan kita yang tidak kita bisa tinggalkan. Nah saudaraku, mungkin saudara tidak bisa tinggalkan, tapi mulailah dengan hari yang baru dan berdoa kepada Tuhan. Kapan Tuhan aku bisa tinggalkan? Hari Kamis aku harus ke rumah. Hari Jumat aku harus melayani Tuhan. Saudara, buat rostermu dengan Tuhan. Kita seringkali terlalu membuat roster dengan dunia ini saudara, sehingga roster kita dengan Tuhan tidak ada lagi saudara. Hanya hari Minggu. Itu sudah kebiasaan. Itu hari umum. Anggulan hari Minggu itu orang itu bagas turun itu. Sendiri jual maksudnya. Nak Kristen mana sih usaha mana luar Minggu. Tapi langsung sendiri. Itu tidak cukup Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tapi buatlah ketika engkau mungkin bekerja hari ini, yang mungkin hari ini terpaksa tidak bisa beribadah, tapi niatmu katakan kepada Tuhan, aku hari-hari akan datang Tuhan, tolonglah Tuhan, buatlah aku ingin selalu hari Kamis hari Jumat datang kepada Tuhan. Saudara, Songonido nang si Demas, saya percaya saudara, Demas mengalami hal seperti ini. Pertama-tama dia mungkin tinggalkan pelayanan. Dia mungkin mendengar-dengar bagaimana indahnya Tesalonika, bagaimana di sana banyak perusahaan besar, bagaimana di sana banyak uang yang bisa dihasilkan. Sedangkan dia pertama-tama mungkin belum pergi ke sana. Tapi akhirnya saudara, karena tergiur, pas yang dikatakan oleh Paulus, karena Demas lebih mencintai dunia ini, sehingga dia meninggalkan pelayanan. Nah saudara, tinggal pilih sendiri saudara. Yesus sangat mencintai saudara, dan dia lebih mencintai saudara dari siapapun yang percaya kepadanya. Nah pilihlah hari ini saudara. Saudara mencintai siapa? Kita harus berkomitmen hari ini sebagai anak Pentakosta. Saya dan saudara harus lebih mencintai Yesus daripada dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita imani saudara firman Tuhan. Demas adalah pelajaran hari ini bagi kita, supaya jangan hari-hari berikutnya ada Demas-Demas yang baru lagi saudara. Tapi kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini sangat jahat, susah, tekanan hidup semakin besar. Bahkan tahun 2026 banyak orang memprediksi akan resesi lagi saudara. Tapi saudara, banyak yang sudah kita lalui sampai COVID-19. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita karena Dia sangat mencintai saudara. Dia mengasihi saudara. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit saja renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar, mari kita berjaga-jaga selektif kepada apa yang dunia tawarkan, dan sadar kita banyak hal yang mengalihkan fokus kita kepada Allah. Tapi kita hari ini percaya kita akan lebih cinta Yesus daripada segala yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya.